Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, berjumpa lagi kita dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Ada amin. Saya mau undang semuanya boleh hadir di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kita mau memberikan waktu kita yang terbaik. Bukan meluangkan waktu tapi memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saat hari ini kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kami boleh berada di dalam ibadah kami ini di Victory in Prayer. Tuhan berkati ibadah kami ya Bapa, berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau menjadikan kami rumah doamu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Saat hari ini Tuhan kami siap memulai ibadah kami dan memberikan yang terbaik yang ada di dalam diri kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, yang baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Anak Kudus kami telah berdoa serta mengucap syukur dan memulai ibadah kami ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Tuhan jadikan kami rumah doamu ya Bapa. Kami membawa hidup kami sekarang Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami sekarang Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ini seruan hati kami Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita mau naikkan sekali lagi pujian ini. Kita membawa hidup kita sekarang ke dalam tangan-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas, kami percaya semua ada dalam tuntunan Tuhan, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintahan kami yang telah bekerja keras dan membangun sinergi dengan semua pihak dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kami berdoa untuk terjadi ketahanan pangan dalam segala bentuk kelangkaan pangan ataupun kebutuhan pokok yang sulit didapat tidak lagi terjadi. Kami juga berdoa untuk isu-isu bagi jabatan, korupsi, kepentingan kelompok dapat dihindari dan memegang prinsip keadilan dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Ketua DPR, MPR, Mahkamah Agung, para Menteri, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur, para Bupati, dan aparat pedesaan. Kami berdoa semoga semua aparat dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh kehidupan di negara kami, bolehlah hidup semuanya dalam anugerah Tuhan. Dan semua aparat pemerintahan kami boleh menjalankan tugasnya sebagai kepentingan masyarakat yang luas. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Bethel Indonesia. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari yang ada di pusat Tuhan maupun seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Biarlah hikmat, marifat, dan perlindungan Tuhan turun atas mereka. Kami juga berdoa untuk gereja lokal kami, GBI Batu Penjuru. Tuhan, Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Ibu gembala kami, Engkau berkati Bapak Kristian beserta keluarga. Engkau berkati seluruh jemaat yang saat ini mungkin sedang sakit, kelemahan tubuh, dan juga sedang menghadapi pergumulan hidup. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun sedang mencari tempat untuk kuliah ataupun yang sedang belajar di sekolah. Tuhan juga melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita ketemu lagi di dalam ibadah VIP malam hari ini. Dan pada malam hari ini dengan tema berjaga-jagalah dan berdoa. Hidup orang percaya adalah perjalanan yang penuh simpangan. Kadang ada jalan yang tampak indah namun menyesatkan. Kadang jalan itu berliku dan menakutkan namun membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti bagaimana di dalam firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat ke-38 yang berbunyi berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bagaimana yang dimaksud dengan berjaga-jaga dalam firman Tuhan ini? Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya memang kita tetap berjaga-jaga, sebagaimana Tuhan minta di dalam kehidupan kita tetap terus berjaga-jaga. Yang pertama adalah bangun kehidupan doa yang konsisten, sebagaimana ada di dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Firman Tuhan katakan berdoalah setiap waktu. Artinya selalu konsisten, artinya juga terus menerus, ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam roh punya arti bukan hanya meminta, tetapi juga menyembah dan mendengarkan Tuhan. Seringkali kita di dalam berdoa, kita hanya mengungkapkan keluh kesah kita, mengungkapkan permasalahan kita, tapi seringkali juga kita luput dalam menyembah, kita luput dalam mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Yang kedua, dalam berjaga-jaga apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam kesadaran rohani, yaitu tidak lalai ataupun lengah. Maksudnya seperti apa? Kita harus waspada terhadap godaan dan terhadap dosa-dosa kecil, dan kita jangan membiarkan hati menjadi tumpul
atau dingin secara rohani, ya. Kesadaran rohani itu seperti apa sih? Kesadaran rohani adalah dewasa secara rohani, yaitu dewasa dalam iman, dewasa dalam sikap hati, dewasa dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak membiarkan hati untuk menjadi tumpul ataupun dingin secara rohani. Kadang hal-hal yang biasa, yang rutin kita lakukan membuat kita menjadi tumpul dalam rohani. Contoh, ya waktu itu saya pernah menjadi periode yang lalu saya adalah panitia Natal. Terus di dalam panitia Natal kita punya kesibukan-kesibukan cari dana, akhirnya nggak bisa ibadah. Dan sekali nggak bisa ibadah, minggu berikutnya tidak ibadah. Minggu berikutnya lagi nggak ibadah lagi. Merasa bahwa itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tapi sebenarnya pada proses itu kita sedang dalam periode di mana kita menjadi tumpul dan di mana kita menjadi dingin terhadap firman Tuhan, terhadap kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan minta kita berjaga-jaga. Ada pada kondisi ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Artinya apabila ini mengganggu kita, pada periode-periode berikutnya apabila ada panitia dan meminta kita menjadi panitia Natal, mungkin kita bisa jedah dulu, gitu kan? Mungkin untuk mengembalikan diri kita supaya kita tidak tumpul di dalam hal rohani kita. Yang ketiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Suatu hal yang sering kali kita dengar, sering kali kita disarankan, sebagaimana dalam Matius 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita harus punya waktu untuk baca Alkitab tiap hari. Kita catat ayat yang mengena terhadap hati kita, gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan membaca Alkitab ini semakin hari harusnya semakin ditingkatkan. Kalau misalnya pada periode pertama, tahun pertama kita membaca Alkitab, kita membaca aja sekedar kita membaca Alkitab, mungkin pada berikutnya kita mencoba untuk mengerti arti firman Tuhan itu apa, untuk mengerti firman Tuhan ini mau ngomong apa sih sama kita. Untuk juga mengerti bagaimana Tuhan berbicara melalui firman-firman-Nya gitu. Kalau yang kita kejar hanya menyelesaikan membaca Alkitab, mungkin kita harus review lagi karena sesungguhnya bukan itu yang Tuhan maksud untuk kita merenungkan dan membaca Alkitab sebagaimana dibilang dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Yang keempat adalah hidup dalam pertobatan dan kerendahan hati. Sebagaimana Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya seperti apa? Jangan tunda untuk mengakui dosa. Ya, kadang kita tuh suka denial terhadap kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita mencari pembenaran bahwa ini sebenarnya nggak salah kok. Maksud saya bukan gini kok. Tapi sebenarnya Tuhan hanya mau hati kita suci. Jadi pada saat kita berbuat salah, akuilah dosa itu. Ya. Dan lebih melatih hati untuk mudah ditegur dan cepat bertobat. Jadi pada saat kita mengakui dosa, langkah berikutnya adalah kita bertobat. Gitu. Firman Tuhan mengatakan harus suci hati baru bisa melihat Allah. Nah, manusia itu nggak luput dari dosa. Jadi setiap kali kita buat kesalahan, akui kesalahan itu. Gitu. Akui kesalahan itu dan tobat. Ya, tidak salah apabila kita mengakui kesalahan kita. Yang menjadi salah adalah apabila kita tidak mengakui salah dan tidak bertobat. Artinya udah salah nih nggak tobat, atau udah salah ngakuin tapi nggak tobat gitu. Udah salah ngakuin tapi nggak tobat. Tapi kalau misalnya udah salah kita akui, buat lagi, ya sama aja gitu kan. Itu namanya bukan mengakui kesalahan, bukan minta maaf, tapi minta orang memaklumi apa yang kita lakukan. Hal yang kelima adalah jaga hubungan dengan sesama dalam kasih. Ya, di mana dalam Efesus 5 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihimu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan biarkan kebencian, iri hati ataupun kepahitan tinggal lama di dalam diri kita. Kita boleh nggak suka sama orang, kita boleh merasa sakit
atas apa yang orang perbuat kepada kita, tapi biarlah itu jangan menjadi kebencian pada kita. Karena itu termasuk dalam salah satu unsur yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bukan hanya kita taat berdoa, berjaga-jaga bukan hanya kita taat membaca firman Tuhan, berjaga-jaga bukan hanya kita taat kepada menjalankan ibadah, datang di setiap ibadah yang diadakan di gereja, tapi berjaga-jaga banyak hal-hal lain yang harus kita lakukan. Ya, kita melatih diri juga untuk memberi pengampunan dan menjadi berkat. Karena kenapa kita berjaga-jaga ini bukan hanya menjalankan ibadah, bukan hanya membaca firman Tuhan, bukan hanya berdoa. Gitu, tapi banyak hal-hal lain yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam berjaga-jaga. Saya pernah ditanya seperti ini. Menurut kamu, Min, Tuhan itu siapa buat kamu? Pertanyaan yang rasanya simpel, namun cukup sulit dijawab dan takut salah menjawab. Ya. Nah, kalau kita tahu siapa Tuhan buat kita, maka hal berjaga-jaga itu bukan menjadi hal yang sulit kita lakukan, tetapi mungkin nggak mudah untuk kita lakukan, tetapi kita akan taat terhadap apa yang harus kita lakukan. Karena kita tahu apa arti Tuhan buat kita. Kita tahu mengapa kita ada di dunia ini. Kita tahu apa yang ingin Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi makna di dalam dunia ini. Yang berikutnya, hal yang keenam adalah bersyukur dalam segala hal, sebagaimana dalam 1 Tesalonika ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini artinya kita jangan hanya mengeluh dan tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Dan biasakan mencatat atau mengingat hal-hal yang kecil yang bisa kita syukuri setiap hari. Ya, banyak hal-hal kecil yang mungkin kita merasa ya emang itu harus, ya itu emang udah jadi bagian kita dan kita lupa mengucap berkat, kita lupa mengucap syukur untuk apa yang kita terima. Dan yang ketujuh adalah peka terhadap suara Roh Kudus. Ya, kita harus melatih telinga kita dan hati kita untuk mengenali dorongan Roh. Juga berjaga-jaga artinya mendengar peringatan sebelum hal buruk terjadi. Ya, peka terhadap suara Roh Kudus. Ini bagaimana apabila pada saat kita berdoa, kita nggak hanya berdoa aja, tapi kita juga mendengarkan bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita. Kita juga menyembah kepada Tuhan. Kita juga memuliakan Tuhan. Jadi tidak hanya mengungkapkan doa-doa kita, tidak hanya mengeluhkan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, tapi kita juga mendengar suara Tuhan. Apabila kita mulai belajar mendengar suara Tuhan, maka kita juga akan mulai peka terhadap apa-apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Hidup dalam berjaga-jaga dan doa bukan berarti hidup dalam ketakutan, hanya ingat yang dilarang saja, ya. Nggak boleh buat ini, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh ini, harus itu, harus dan sebagainya. Tapi hidup berjaga-jaga adalah hidup dalam kesadaran rohani yang membuat kita siap dalam segala musim. Artinya dari kesadaran rohani adalah menyiapkan diri dan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan hati yang waspada dan doa yang terus menyala membuat kita tetap kuat, peka dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita mengenal berjaga-jaga, baru sampai batas kita harus berdoa, baru sampai batas kita harus beribadah, baru sampai batas kita membaca firman Tuhan, maka kita harusnya memperdalam lagi bahwa berjaga-jaga juga ada dalam kedewasaan rohani, harus kita tambah. Berjaga-jaga juga di mana kita harus selalu dalam kerendahan hati. Berjaga-jaga juga kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan berkat itu akan Tuhan curahkan kepada kita.
kita tidak pernah tahu kapan berkat rohani maupun berkat jasmani akan Tuhan turunkan kepada kita. Karena itu kita harus berjaga-jaga, karena ada istilah kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jangan biarkan kesempatan itu lewat karena kita tidak berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan ingatkan kami kembali untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Bapak, kalau hingga saat ini dalam berjaga-jaga kami belum lebih dalam lagi mengerti arti firman-Mu Tuhan, maka mulai malam hari ini kami buka hati kami buka pikiran kami buka jiwa kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga sehingga segala berkat rohani dan berkat jasmani yang Tuhan akan turunkan untuk kami siap untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kami dalam anugerah-Mu Tuhan, biarlah senantiasa hidup kami dalam lingkup-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kami ada di dunia ini, ada makna yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami sehingga kami berarti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Shalom, selamat beristirahat, sampai ketemu kembali di dalam VIP berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.